Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wil. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Masih kita di surah di ayat-ayat ataupun surah Amma Yatasaalun ya. Surah juz Amma ya. Juz Amma, kenapa dinamakan juz Amma itu diawali dengan juz 30 itu Amma Yatasaalun. Itu ayat-ayat ataupun surah-surah yang kebanyakan surah Makkiyah ya, yang pendek-pendek di mana para uh, beginner ya, pemula-pemula yang ingin menghafal Al-Quran maka digalakkan untuk menghafal dari surah-surah juz Amma karena surahnya ataupun ayat-ayatnya itu adalah pendek-pendek ya, sehingga memudahkan seorang pemula untuk menghafal ayat Al-Quran. Berbeda dengan awal juz 1, juz 2 dan seterusnya itu di antara kriteria surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu karena ayatnya adalah panjang-panjang. Baik, kita masuk hari ini kepada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, yang artinya bermegah-megahan ya, ataupun berbanyak-banyakan At-Takatsur. Sebelum kita tafsirkan, mari insya Allah sama-sama kita membacanya sama-sama sampai ayat 8 untuk memberkahi pengajian kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tafsir surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur surah ke-102. Ya, surah yang ke-102. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Ya, At-Takatsur 8 ayat. Ya, yang artinya bermegah-megahan. Ya, yang artinya bermegah-megahan. Mulai ini udah kisar suar, kita udah sampai kepada surat-surat ataupun ayat-ayat yang paling pendek ya. Udah mulai masuk nih. Ada yang mulai Ad-Duha ya, udah mulai masuk surah pendek-pendek. Misalkan surah Al-Qari'ah ya, 11 ayat. Jadi nggak panjang-panjang lagi udah. Surah At-Takatsur termasuk surah Makkiyah pasti ya, tentu karena diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi 3 karakteristik dia: surahnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Surah At-Takatsur nomor 102, 8 ayat, artinya bermegah-megahan, dan dia adalah surah Makkiyah. Adapun kandungan surah At-Takatsur, yaitu kandungannya surah ini menceritakan orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, ini hampir sama ya, di kebanyakan surah-surah di juz Amma ya, yaitu di mana orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari adanya hari kebangkitan.
Sebagian ulama berpendapat bahwa surah At-Takatsur adalah surah Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Ada yang pendapat seperti itu. At-Takatsur ini adalah surah Madaniyah. Kenapa begitu? Kenapa mereka pendapat diturunkan Madinah? Karena eh, mereka menganggap penyebab diturunkannya surah ini adalah dua kabilah Ansar yang saling membanggakan diri dan kelebihannya. Itu ada dua kabilah Ansar, ya, suku Aus dan Khazraj, ya, yang saling membanggakan diri, ya, dengan kelebihannya. Itu dia. Dua kabilah ini saling bertanya, ini kisahnya ya. Nah, jadi dua kabilah itu saling bertanya, yaitu apakah kalian punya pahlawan yang segagah dan lebih cekatan dari Fulan? Ya. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan orang-orang yang sudah gugur dengan mengunjungi makamnya. Surah ini pun turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga melalaikan ibadahnya kepada Allah. Yani, satu pendapat ya. Jadi sebagian ulama pendapat ini adalah turunkan kepada kaum Ansar ya, dua kabilah di kaum Ansar, apakah kabilah Aus dan Khazraj ataupun uh, yang lain ya. Itu suku ya, ini kabilah mungkin lebih kecil lagi. Jadi mereka saling menyombongkan diri, bermegah-megahan, ya, berbangga-bangga ya, dengan kepahlawanan orang yang masih hidup ataupun orang-orang kaya di antara mereka. Para santri rahmati Allah SWT, kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah. Ya, kita tahu ya, kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Sehingga hal inilah yang membuat sebagian ulama berpendapat bahwa surah At-Takatsur adalah surah Madaniyah. Nah, kan tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah surah At-Takatsur merupakan surat Makkiyah. Hal ini karena riwayat atau asbabun nuzul di atas termasuk yang lemah, bahkan riwayat yang batil. Jadi tentang kisah Ansar tadi yang bermegah-megahan itu adalah riwayat yang batil, ya. Jadi tidak apa namanya, tidak kuat ya pendapatnya. Yaitu karena kaum Ansar tidak mungkin dan tidak pantas membanggakan diri seperti itu, ya. Itu para sahabat Nabi SAW tidak mungkin melakukannya. Jadi para sahabat Nabi ini nggak mungkin melakukannya, ya. Nah, selain itu pula apabila diperhatikan pada awal surah tentang celaan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang bermegah-megahan sehingga mereka lalai dari mengingat akhirat. Maka diketahui bahwa celaan ini tidak mungkin ditujukan untuk kaum Ansar. Celaan tersebut justru lebih cocok untuk orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, jadi pendapat kuatnya itu bukan untuk kaum Ansar ya, tapi untuk kafir Quraisy yang mereka berbangga-bangga dengan harta-harta mereka, mewah-mewahan sehingga mereka lalai dari ibadah mereka ya. Dua versi, tapi yang kuatnya tentu surah ini adalah surat Makkiyah. Karena orang-orang Ansar lihat bagaimana ketika, makanya Nabi menamakan orang Madinah itu orang Ansar, karena bagaimana pertolongan mereka terhadap saudara mereka Muhajirin ya. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu teman-teman, mereka tidak pamrih memberi. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka menzalimi diri, bukan menzalimi, ya, diri mereka aja nggak cukup, tapi untuk kaum muhajirin mereka penuhin gitu. Walau kana bihim khassasah. Padahal mereka nggak cukup gitu. Ya, segitunya mereka membantu kaum muhajirin ya, ketika bahkan ada kisah yang sangat luar biasa ya diberikan dalam riwayatnya, itu di mana ketika Abdurrahman bin Auf, ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar, itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin, Ustaz lupa dong ya, Sa'ad bin Rabi' kalau nggak salah ya.
Orang kaya juga Abdurrahman bin Auf orang kaya di Mekah, tapi ketika hijrah semua sudah hartanya semua ditinggalkan, ya. Semua usahanya di sana. Bahkan dia memiliki dua istri apa tiga istri, apa empat istri ya lupa. Pokoknya dua istri kalau nggak salah. Jadi istrinya aja kalau ada yang kamu suka silahkan kamu ambil kamu satu, tinggal untuk saya satu. Dia yang disuruh pilih. Kemudian dia punya dua kebun ya, kebun dua harta yang banyak ya, dua kebun kurma, disuruh pilih satu untuk dia, satu lagi untuk. Jadi mana ada orang hari ini teman-teman seperti itu, ya orang membantu saudaranya, ya misalkan ada orang Muslim ya datang disuruh seperti itu, ada orang nggak kenal sama sekali baru datang ya, kita ada duit 50 miliar kita kasih 25 miliar untuk dia, 25 miliar untuk kita. Nggak ada masalah 25 miliar ya teman-teman, 1 miliar 100 juta pun belum tentu kita kasih seperti itu. Jadi keimanan mereka luar biasa. Wajar kalau mereka itu as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya, orang-orang yang akan masuk surga dahulu itu. Ya, keramahan mereka luar biasa, teman-teman. Nggak ada kayak zaman sekarang seperti itu ya. Walaupun ada itu mungkin 1 banding 10 juta orang atau 100 juta orang kalau ada seperti itu. Eh, itu dia tadi tentang kandungan surah At-Takatsur. Kemudian nama lain dari surah At-Takatsur, para ulama menyebutkan bahwa surah At-Takatsur memiliki beberapa nama. Ya, ya, surah At-Takatsur itu sendiri artinya berlomba-lomba. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nama lain surat At-Takatsur adalah surat Al-Hakumut Takatsur. Nah, jadi disambungnya. Surah Al-Hakumut Takatsur. Sebagian lain menamakan surah ini adalah surat Al-Maqbarah. Karena dalam surah ini Allah menyebutkan Al-Maqabir, itu artinya kuburan, ya. Maqabir, kuburan Al-Maqbarah. Ya, jadi ada dua nama, Al-Hakumut Takatsur ataupun surah Al-Maqbarah. Dan Al-Maqbarah ini ataupun Maqabir ini hanya disebutkan dalam surah At-Takatsur saja. Nah, tidak ada dalam surah-surah yang lain ya. Sama seperti misalkan surah Al-Insan, di antara nama lain surah Al-Insan adalah Al-Basiqat. Ya, karena cuma disebutkan di surah Al-Insan aja. Gitu ya teman-teman ya. Baik, chapter berikutnya tadi nama lain di surah At-Takatsur. Sekarang hubungan surah At-Takatsur dengan surat sebelumnya itu surah Al-Qari'ah. Apa sih hubungannya? Sebelum kita masuk tafsirnya nih, hubungan At-Takatsur dengan surah sebelumnya. Sebagian ulama mencoba untuk mencari hubungan surah At-Takatsur dengan surah Al-Qari'ah. Ya. Pada bagian akhir surah Al-Qari'ah dibahas tentang timbangan kebajikan atau keburukan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, pada akhir bagian surah Al-Qari'ah dibahas tentang itu. Sedangkan salah satu hal yang menyebabkan timbangan kebajikan itu ringan dan timbangan keburukan menjadi berat adalah saling berlomba untuk bermegah-megahan. Jadi yang membuat ringan timbangan nanti diantaranya adalah amalan yang saling berlomba-lomba bermegah-megahan. Ya, seperti disebutkan dalam surah At-Takatsur. Sifat inilah yang menyebabkan manusia disibukkan dengan perkara dunia sehingga lupa beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia teman-teman. Bentar ya.
Sekarang kita masuk kepada tafsirnya ya. Alhaakumut takatsur ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur. Hmm. At-takatsur yaitu bermegah-megahan ataupun bermewah-mewahan. Alhaakum. Jadi kebalikan. Jadi telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur. Kamu kalian alhaakum melalaikan kamu. Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa, ya. Jadi nggak disebutkan bermegah-megahan dalam hal apa, dalam hal banyak anak kah, banyak harta kah, banyak apa lagi, banyak yang lain ya apapun ya, segi duniawi ya. Nah pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Ayat ini sekilas membicarakan tentang bermegah-megahan dalam harta yang menjadi penyebab kelalaian banyak manusia. Ya. Namun, para ahli tafsir seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ya, mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan atau berlomba-lombanya dalam hal apa, maka ayat ini bermakna secara umum. Nah ini dia. Ya, sering kalau ditafsir seperti itu. Kalau nggak disebutkan objeknya, berarti dia maknanya secara umum. Apapun yang bermegah-megahan, itu perkara umum ini termasuk perbuatan membanggakan. Ya, megah-megahan apapun yang membuat dia lalai ataupun membangga-banggakan secara umum apa aja misalkan seperti bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan dengan anak, bermegah-megahan dengan suku, dengan ras, dengan kabilah, keturunan raja, ini itulah darah biru dan lain-lain, kedudukan ya, pangkat, ilmu juga ya. Semua bisa jadi ajang bermegah-megahan. Ada ilmu saya udah 30 juz, yang belum baru 1 juz gitu kan. Kalau dia bangga sombong itu kena juga ya. Itu dia yang akhirnya melalaikan mereka. Itu dia. Karena endingnya itu melalaikan mereka. Nah, perbuatan itu juga menjadikan angan-angan dan mimpi mereka panjang sehingga lupa bahwa kematian itu sangatlah dekat. Ya. Ketika dia sudah ya anak raja lah, ya ataupun dia orang kaya, anaknya banyak, ya, ya tidak tercela untuk mencari kekayaan di dunia, bahkan kaya kaya raya. Tapi kalau dia taat beribadah tidak masalah. Tapi ketika dia bermegah-megahan, bermewah-mewahan yang menyebabkan dia lalai, itu yang tercela. Ya, di dunia silahkan para sahabat luar biasa kayanya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, orang kaya ya. Bagaimana sedekah mereka ya, luar biasa. Bagaimana sholat tahajud mereka teman-teman. Jadi nggak melalaikan mereka ya. Sholat tahajudnya aja gimana, Utsman bin Affan itu satu malam 30 juz teman-teman dengan satu rakaat. Berdiri sanggup nggak kita? Kita berdiri di 2 ayat, 3 ayat, bukan 2 ayat, 2 halaman, 1 halaman udah lemas ya. Kalau nggak biasa mereka, tapi inilah para sahabat ya nggak sebanding dengan keimanan kita teman-teman ya. Eh, Saling berlomba-lomba agar mendapatkan sesuatu lebih banyak itu menjadi perbuatan tercela, ya. Nah, itu dia. Karena berlomba-lomba itu jadi perbuatan tercela. Ngapain berlomba-lomba di hal dunia gitu, teman-teman. Sedangkan pada asalnya mencari harta merupakan suatu yang wajar dan manusiawi. Jadi mencari harta nih, mencari harta, teman-teman misalkan bekerja ataupun berdagang, bertani, apapun lah dia ya, profesinya, mencari harta itu perbuatan yang mulia selama karena Nabi SAW ataupun Allah pun nggak mau ada orang yang memang dia nggak berusaha, itu salah. Cuman duduk di masjid minta doa saja, ya, ibadah baca Quran aja, nggak datang juga itu rezeki, memang ada rezeki datang, ya. Cuman kita harus berusaha, ini salah nih. Kita harus berusaha, harus mencari ya, berdagang lah, berjualan lah, bertani lah, bekerja ataupun apa. Karena padahal apalagi dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, untuk dia nafkahkan anak istrinya dan lain-lain. Ya. Maka perbuatan ini sebenarnya menjadi mulia, tapi kalau dipakai
ya, untuk tidak apa namanya, tidak apa, bentuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, maka dia menjadi tercela. Ya, karena Allah tidak pernah melarang seorang mencari harta, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta nafkah untuk anak istrinya. Namun perbuatan ini menjadi tercela jika seorang minta tambahan terus-menerus. Ya, nggak pernah cukup-cukup nih orang. Ya sudah hidup berkecukupan, tapi tidak pernah puas. Karena melihat orang lain hartanya lebih banyak sehingga ia mempunyai keinginan untuk menyaingi orang tersebut. Nah, ini dia. Ini tercela. Ya, dia udah ada dikasih mobil 2, 3, minta lagi pengen 4, pengen kalahin, pengen menjadi the number one, the richest people in the world. Jadi orang yang paling kaya di nomor satu di apa misalkan di Cibinong, orang nomor kaya nomor satu di Jawa Barat, kaya nomor satu di Indonesia, nomor satu di Asia gitu kan. Nah itu udah menjadi tercela teman-teman. Uh, Inilah at-takatsur, inilah karena dia tidak pernah puas, selalu melihat orang apa namanya, selalu melihat orang lain. Nah, makanya dalam hadis yang lain pernah Nabi katakan itu unzuru ila man asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum, ya, atau kama qala Rasulullah. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari kalian dalam hal duniawi itu, lihatlah orang yang lebih bawah dari kita. Itu hari ini masih kita makan, orang tua kita masih ada duit sedikit walaupun nggak terlalu banyak, tapi ada orang di sana nggak ada bapak, nggak ada ibunya, hidup di emperan jalan, di jembatan. Tapi kalau kita banding-bandingkan sama yang dia enak banget ya, terlahir anak orang kaya, kita nggak pernah puas. Tapi kalau kita lihat ke bawah, maka itu membuat kita lebih bersyukur kepada Allah. Permasalahannya hari ini tentang hal duniawi, kita selalu melihat orang yang di atas. Itu masalahnya. Itu masalahnya teman-teman. Ya, kalau melihat orang yang di bawah tentu kita akan lebih bersyukur. Kebalikannya kalau masalah akhirat, ya jangan lihat ke bawah, itu selalu kita kebalik. Masalah akhirat kita lihat orang-orang yang di bawah kita selalu. Nah, saya masih pakai jilbab. Padahal kita sholat jarang pakai jilbab, tapi masih kan saya kan. Jangan begitu, lihat orang di atas bagaimana para sahabiat, para sahabat, bagaimana imannya mereka. Kita contoh jadi inspirasi kita. Aduh, kok sanggup sih mereka sholat ya? Kok sanggup sih mereka sedekah begini ya? Saya mau coba, apa pengen terinspirasi gitu, teman-teman. Ada orang misalnya amalannya emang setiap 3 hari sekali khatam Quran ataupun setiap 5 hari sekali khatam Quran gitu kan, terinspirasi kita. Jangan saya lumayan hafal Quran, dia belum kan, lumayan saya, jadi kita sibuk membanggakan diri, berbangga-banggahan. Kebalikannya seperti hari ini seperti itu ya, masalah dunia lihat tetangga kita, lihat orang saudara kita. Jadi kita pengen menyaingi mereka, pengen lebih dari mereka, padahal kita alhamdulillah udah cukup, makannya udah cukup gitu. Nah itu yang terjadi hari ini. uh, Dan hal yang paling menyedihkan adalah sebagian kaum muslimin banyak yang berlomba-lomba dan berbangga-bangga perkara yang tidak ada manfaat di dunia. Padahal tidak ada manfaatnya di hari akhirat. Hal itu kadang bisa dimaklumi, ya kan? Tetapi jika itu pun tidak bermanfaat untuk dunianya, hal ini lebih mengherankan. Ya. Misalnya ada orang yang punya hobi apalah gitu kan, mengoleksi, misalkan ya, artinya terlalu berlebih-lebihan ya, artinya misalkan orang memiliki mobil 2, 3, 4 dalam konteks yang wajar ya, kalau memang dia sudah sangat kaya gitu kan. Tapi hobinya misalkan memang mengoleksi barang-barang antik, misalnya emas, dia beli banyak macam-macam banyak gitu kan, terlalu sudah berlebihan ya, artinya dalam konteks nggak apa-apa sih karena dia terlalu banyak. Tapi ketika berlebih-lebihan itu, misalnya penuh satu gudang itu emas semua gitu kan teman-teman. Ataupun mobil antik, ataupun apalah, mobil supercar dia beli bermacam-macam, itu hisapnya nggak ada gunanya juga teman. Maksudnya nggak pernah dipakai, misalkan sebulan sekali belum tentu satu dipakai gitu kan, jadi keduduk itu mobil gitu ya. Allah alam ya, artinya itu udah menjadi tercela karena kalau dia udah begitu, udah ada masuk ke bermegah-megahan, itu dia ya. Ada orang cuma anaknya satu ataupun dua, mobil di rumah ada 10 atau 20, itu dari Alhamdulillah.
Jadi gitu teman-teman ya, tidak boleh ya. Tidak bermanfaat, karena sesungguhnya semua itu tidak ada manfaatnya. Allah. Ya, kecuali hanya sekedar menghabiskan waktu, ya akan menyebabkan kelalaian dalam dirinya, seperti itu. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Padahal semua yang mereka kumpulkan dan membanggakan dengan susah payah ternyata tidak akan dibawanya ke akhirat. Nah, itu dia. Itu yang nggak dibawa sebenarnya kan. Kemarin kita udah pernah sampaikan hadis tentang idza mata ibnu Adam, waqala Rasulullah, kalau seorang mati maka fayabqa wahid wa yarji al isnan, yang kembali hanya yang apa, yang bertahan, artinya ikut dia di kuburan, yaitu cuma amal, harta anaknya nggak ikut semua, keluarganya nggak ikut, nggak mau dia dikuburkan walaupun janji di dunia sehidup semati. Harta yang dia beli, mobil yang paling mewah, dikuburin, kesian nggak dikasih sama anaknya. Ngapain di kuburan? Besok digali sama orang, diambil. Emas yang dia koleksi banyak-banyak ditaruh di kuburan, nggak lama 1 jam orang udah siap-siap ngambil, teman-teman ya. Jadi nggak ada faedahnya. Ya, tidak membawanya ke akhirat. Mereka tidak akan membawa barang-barang itu ke akhirat. Hanya amalanlah yang akan dibawa mereka. Nah, dalam sebuah hadis dari Qatadah, dari Mutarrif dan ayahnya, ia berkata, suatu ketika aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau sedang membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Nah, jadi dari Mutarrif, dari ayahnya, suatu ketika Qatadah ya, eh, datang kepada Rasulullah dan Nabi sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Kemudian lantas beliau bersabda, Nabi SAW, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Ya. Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau bersabda, Wa'alaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Au labista fa'ablaita. Au tasaddaqta fa'amdaita. Ya, maka Nabi SAW pun menjawab ya, ketika Alhaakumut Takatsur, Nabi mengatakan, anak Adam mengatakan hartaku, hartaku, karena pengen harta lebih ya. Kemudian Rasul pun menjawab, wahai anak Adam, qala, bukankah hartamu yang kamu miliki sesungguhnya, wahai anak Adam? Bukankah hartamu yang kau miliki sesungguhnya, wahai anak Adam? Kecuali illa ma akalta fa'afnaita, yang kau makan lalu habis. Itu di hartamu, yang kau makan lalu habis. Nah, itu harta yang kau makan lalu habis. Itu, yang hartamu yang sebenarnya adalah yang kau makan lalu habis. Aula bista fa'ablaita, atau baju yang kau pakai lantas usang. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau harta yang kau sedekahkan itulah yang tersisa di hari akhirat. Nah, jadi ketika Nabi SAW baca surah Takasur, Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi, illa ma akalta fa'ablaita, fa'afnaita, au labista fa'ablaita, au tasaddaqta fa'amdaita. Itu dia. Yaitu hartamu yang benar adalah yang kau makan itu habis. Yang kau pakai itu bajumu usang. Yang kau sedekahkan itulah yang tersisa di akhirat. Jadi dalam dunia ini ya, itu, itulah harta sebenarnya. Jadi, untuk,
bermewah-mewah, bermegah-megahan, nggak dituntut teman-teman. Apalagi kalau seandainya melupakan akhirat. Nah, hadis ini sungguh benar, seorang dapat saja mengumpulkan harta hingga miliaran atau triliunan, tetapi harta yang benar-benar dinikmatinya adalah harta yang dimakan atau yang dipakainya. Itu maksudnya. Yang sampai 50 triliun, 100 triliun lah hartanya. Yang dia pakai saja itu hartanya. Lebih dari itu dia kena hisab, gitu, teman-teman. Apalagi kalau orangnya kedekut, ataupun kalau orangnya sangat pelit banget, kikir banget, itu sifat orang kafir itu. Udah makin kaya makin beli. Ya. Eh, Itulah manfaat harta secara duniawi. Sementara itu sisa harta yang sangat banyak sesungguhnya tidak dinikmatinya. Karena di bank ini, bank itulah, bank Swiss lah. Ya, dijadikan, dibuat inilah, buat apa, udah bingung dia menghabiskan kemana gitu. Tapi sedangkan dia mau sedekahin nggak mau gitu kan. Maka inilah yang menjadi tercela, teman-teman. Ya, seperti kita katakan tadi, orang yang sangat kaya dan memiliki puluhan mobil, pasti hanya menaiki salah satu mobilnya, karena tidak mungkin ia menggunakan mobilnya sekaligus. Betul nggak, teman-teman? Ada orang, anak dua misalkan, ya, mobil ada 20 gitu, ataupun lebih dari itu misalkan. Ya, ya kalau sekira lebih-lebih 3, 4, ya nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau sampai 20 ya, orang di rumah cuma 4 orang, nggak dinaikkan semua gitu. Ya, taruhlah satu orang naik 2 mobil atau 3 ya. 4 kali 3, 12. Dan sampai 20 itu pasti mobil satu atau 2, 3 mobil itu ada yang nggak dipakai. Itu mendingan disedekahin. Itu teman-teman. Ya. Gitu juga jika di hadapan seorang ada makanan yang sangat banyak dan lezat berjumlah puluhan piring. Ya. Ya, di hadapan teman-teman itu ada puluhan piring. Ya. Ya mungkin hanya mampu makan sepiring atau 2 piring makanan karena keterbatasan kapasitas perutnya. Misalnya teman-teman ada 11 santri, tapi hidangannya itu ada 100 hidangan gitu. Ya, kira-kira habis nggak teman-teman santri? Nggak habis ya, dengan berbagai macam menu gitu kan. Berlebihan, berlebihan. Karena terbatas, nggak mungkin kita makan sekaligus kayak tadi, nggak mungkin mobil kita bawa sekaligus ya. Mobil ya A kita bawa pakai tangan kiri, yang B kita bawa pakai tangan kanan. Nggak bisa teman-teman. Nah, itulah makanan yang dapat dimakan, itulah ibarat harta yang sesungguhnya. Jadi makanan yang kita makan itulah harta sesungguhnya. Ya, tadi Ustaz sudah sampaikan hadis tentang yatba'ul mayyit thalathah. Ya, yang mengikuti mayat sampai ke kuburan ada 3 hal. Fayarji'ul itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Itu 2 akan kembali dan akan bersamanya di kuburan, yaitu cuma 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ya, ikut sama dia memang semua. Nah, itu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Dan yang bersama dia di kuburan adalah amalnya. Harta akan kita tinggalkan, teman-teman. Kayaknya selama ini yang susah, payah dikumpulkan akan kita tinggalkan juga. Serta istrinya dan anak-anaknya yang akan ditinggalkan. Maka satu-satunya harta yang menemaninya adalah amalannya. Dan harta yang selama ini disedekahkan itulah harta yang benar-benar menjadi miliknya di hari akhirat. Sementara itu harta yang tidak digunakannya bukanlah miliknya. Nabi SAW bersabda, ya, sampai sama hadis yang tadi ya, yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi salasun. Ya, hambaku berkata, hartaku, hartaku. Bukankah hartanya itu hanyalah 3, kata Nabi. Ma'akala fa'afna, au labisa fa'abla, au a'ta fa'aqtana. Apa yang ia makan akan sirna, yang ia kenakan bajunya akan usang, dan ia sedekahkan maka itu yang tersimpan di hari akhirat. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun, dan harta selain itu maka akan sirna. Wa tarikuhu linnas, dan ia tinggalkan untuk orang lain. Dalam hadis yang lain, ketika disembelih seekor kambing, Nabi SAW menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging-daging kambing tersebut kepada orang-orang lain. Setelah daging kambing dibagikan, Nabi bertanya kepada Aisyah. Ini hadis seperti yang kemarin ya sebelumnya. Ketika dibagikan, apa yang tersisa untuk kita? Itu ma baqiya minha. Kata Aisyah, nggak ada yang tersisa.
Qalat ma baqiya illa katifuha. Yang tersisa hanya pundak dari kambing. Jadi pundaknya sedikit. Pundak kan nggak banyak isinya, teman-teman. Dagingnya di pundak. Lalu kata Nabi, seluruh kambing tersisa kecuali pundak yang tersisa. Apa maksudnya? Maksudnya yang tersisa itulah yang tersisa di akhirat. Itulah yang tersisa, bukan yang tersisa katifuha. Tapi semua tersisa kecuali ini. Ini karena kita makan sendiri nggak tersisa. Jadi luar biasa ya, teman-teman. Itu cerdas memikirkan tentang akhirat. Itu tentu Nabi SAW. Oleh karenanya, seorang Muslim hendaknya berpikir cerdas. Ya, apakah ia mengumpulkan harta untuk menjadi simpanannya atau untuk orang lain? Jika ia berpikir di jalan harta tersebut untuk dirinya, ia akan menggunakannya untuk bersedekah di jalan Allah. Ya, ia akan menggunakannya untuk bersedekah di jalan Allah. Sementara itu hartanya yang tersisa di dunia akan menjadi warisan untuk keluarganya. Jadi kaya banget pun akhirnya sakit-sakitan nggak mau disedekahin, maka sangat jenius, sangat pintar nih orang nih ingat akhirat. Misalnya dia masih hidup, dia kaya raya, dia bangun tuh, dia satu amalan, dibangun misalkan masjid, bangun tempat ibadah, bangun sholat, atau bangun pesantren, bangun ma'had, bangun rumah tahfiz, bangun apapun, itu pemikiran yang sangat cerdas, teman-teman. Itu amalannya. Ya. Eh, karena dia harus punya amalan tuh ketika menghadap Allah SWT. Ya akan ditanya. Tapi kalau di ending dia, ya ada di sini juga ya. Dia ada subhanallah orang sangat kaya juga di Aceh salah satu ya. Saat kemarin pas ke masjidnya subhanallah besar banget masjidnya. Ya besar banget. Ya, tapi anak-anak cucunya ingin menguruskan masjidnya gitu. Jadi apa ya teman-teman? Dia pun ada penerang di hari kiamat nanti ataupun di kuburannya gitu ya. Anaknya juga banyak duit gitu kan disisain, tapi untuk dia sendiri dia nggak lupa gitu, dia bangunkan masjidnya nggak menerima donatur gitu, subhanallah. Jadi udah wasiat orang tuanya mungkin bapaknya seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Eh, Memperbanyak harta memang sangat melelahkan seseorang. Kita dapat membayangkan jika seorang sudah memiliki rumah, lalu ia ingin bangun rumah lagi, bukan untuk keperluan, tetapi hanya untuk bermegah-megahan. Lalu berapa banyak waktunya yang akan habis untuk bangun rumah, gambar rumahnya, bahan bangunannya, isi rumahnya, mencari lokasi tanahnya. Ya, ya. Kalau dalam konteks wajar, 3, 4, 5, mungkin masih wajar ya. Tapi kalau misalkan beli rumah yang besar-besar di mana-mana, itu udah mulai takutnya tercela, teman-teman. Takutnya tercela ya. Tapi lagi-lagi tergantung niatnya. Kalau memang niat untuk investasi, artinya dalam rangka untuk bisnis, ya. Kemudian dengan bisnis tersebut dia pun orang yang gemar bersedekah, itu tidak menjadi tercela, teman-teman. Maka digalakkan orang-orang Islam seperti itu, ya. Yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, tapi dia gemar bersedekah. Bahkan jika ternyata ia membangun rumahnya dengan berutang, nah ini masalah juga nih. Ia harus memikirkan cara membayar utangnya. Itulah bukti bahwa mengumpulkan harta memang sangat menyita waktu. Ya, itu dia. Sangat menyita waktu. Ya, masuk ayat kedua ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sangat menyita waktu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Insyaallah kita sampai ayat kedua aja hari ini. Itu bermegah, kalian lalai bermegah-megahan, terlalaikan dengan bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, karena udah enak itu cari harta, udah banyak bermegah-megah sampai kalian masuk dalam kuburan. Maksudnya adalah hingga kita meninggal dan dikubur, yaitu seorang akan terus-menerus berlomba-lomba dan berbanyak sesuatu. Lalu hanya kematianlah yang menghalangi dan menghentikan ini orang. Ya. Nah, selama belum dikuburkan, ia akan terus berlomba-lomba karena memperbanyak adalah cita-citanya. Memperbanyak harta adalah cita-citanya. Dia pengen, oh saya punya rumah di Singapura, punya rumah di Malaysia, punya rumah di Thailand, punya rumah di Vietnam, punya rumah di Brunei,
Kemudian masuk ke nanti negara Asia Barat, punya rumah di India, punya rumah masuk ke Asia Timur, punya rumah di Jepang, Korea, mau sampai seluruh dunia, nggak habis-habis teman-teman. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Apa artinya? Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, lembah, bayangan kita lembah kan banyak teman-teman ya. Lembah itu kan besar, bukit misalnya. Satu lembah emas, emas semua isinya. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia menginginkan dua lembah lainnya. Jadi nggak cukup sama satu. Udah segitu banyaknya, nggak dihabiskan juga. Anak cucunya itu pengen dua lagi seperti itu. Ya, walayamla'u fahu illa turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, merasa puas, nggak akan pernah puas dia melainkan tanah. Yaitu kematian maksudnya, illa turab. Ya, melainkan tanah. Kalau udah mati baru dia nggak puas lagi kan, nggak ada keinginan lagi. Illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah, ayat ini Allah mengungkapkan ya, juga kata menziarahi kuburan ya. Inilah dalil bahwa alam barzah itu pun hanya sementara. Ya, alam barzah itu hanya sementara. Sementara itu ziarah hanyalah beberapa hari saja. Setelah itu para penghuni kubur akan pulang ke tempat tinggalnya, yaitu surga dan neraka. Jadi alam barzah itu sementara. Ya. Walaupun misalkan orang yang udah mati di zaman Nabi Adam ya di alam barzah sekarang, kita nggak tahu juga alam ruh gimana, alam barzah. Ya. Seorang dikuburkan selama 100 tahun, 200 tahun, ataupun 2000 tahun lalu. Ya. Jika dibandingkan dengan alam akhirat yang abadi, kuburannya hanya seperti ziarah baginya. Jadi kuburan seperti ziarah. Kita meninggal, sudah man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang telah meninggal maka telah tegak baginya hari kiamat. Jadi nanti ketika dibangkitkan, ditiup sangkakala, udah itu. Ya, semua bangkit dari kuburannya kayak kebingungan ya. Sukara wa mahum bisukara, kayak seperti orang sempoyongan, mabuk, tanpa alas kaki, tanpa disitan, tanpa membawa apapun, ya, tanpa pakai baju, ya, telanjang bulat, gitu kan. Masalahnya orangnya gede-gede, bukan kecil-kecil, bukan anak bayi. Tapi semua orang nggak sibuk melihat aurat masing-masing, nggak melihat aurat orang lain gitu, karena ketakutan mereka dengan azab Allah. Jadi kuburan itu sebentar, hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai ziarah ke kuburan, artinya zurtumul, ya, sampai kamu masuk ke kuburan, zurtu. Allah menggunakan kata zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kuburan, artinya ziarah sementara. Orang pergi ziarah gimana sih? Ziarah ke makam ini, ziarah ke kuburan, kan sebentar, langsung pulang. Emang ada orang ziarah selama-lamanya sampai dia mati di situ kan, enggak? Nah, kan teman-teman pergi ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i, ataupun ziarah ke makam Nabi SAW di Madinah, apa teman-teman duduk di situ terus kan, enggak? Nah, itu dia teman-teman. Cukup ya, insya Allah hari ini karena waktu ya. Insya Allah hari Senin depan kita akan sambung lagi surah Takasur. Mudah-mudahan bisa selesai teman-teman. Insya Allah. Barakallahu fikum ya. Insya Allah kita berdoa sedikit. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أغننا من الفقر، اللهم أغننا من الفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم اشفي من من اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين. Ya Allah, siapa yang sakit di antara kami, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada santri kami yang sakit, pada ustazah, pada siapapun, berilah kesehatan, pada para donatur, para umat, keluarga Bu Mulyono dan semuanya yang telah berkontribusi di rumah Tafis. Allah mabarik lahum
fi arzaqihim wa fi auladihim. Berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Pada santri-santri kami yang lagi sakit, yang lagi rumah sakit, Allah Allah shfi mardaha ya syafi la shifa'u illa shifa'u shifa'un taman la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah santri-santri kami kesabaran, ketabahan, istiqamah dalam menuntut ilmu. Berikanlah mereka orang-orang yang murajaahkan, selalu mengulang hafalannya, ya Allah. Kelak bertemu denganmu, orang-orang yang membacakan Al-Quran. Wartaqi warattil. Ya, mereka naik, terus naik. Sehingga tempat mereka adalah tempat tertinggi di surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, Ustaz izin.